Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ditami Putri selaku Ketua Kelompok 1 dari kelas KM 4606 yang beranggotakan Keisha Andini Putri Winanto, Kaila Nursafa Felisa, Asri Maulidia Lestari, Roza Angelia, Raden Rian Alexander, serta Raffi Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang search engine atau mesin pencari serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman sekalian. Mohon disimak baik-baik ya. Search engine atau dalam bahasa Indonesia yang berarti mesin pencarian. Itu adalah suatu program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian berkas-berkas dengan menggunakan kata kunci atau keywords oleh penggunanya. Cara kerja search engine terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama crawling, kedua indexing, dan ketiga ranking. Pada tahap pertama, yaitu crawling, search engine akan melakukan penelusuran terlebih dahulu berupa halaman atau dokumen yang ada pada World Wide. Penelusuran tersebut akan dimulai dari sumber atau website yang kredibel atau berkualitas tinggi terlebih dahulu. Selanjutnya, crawler akan melakukan penelusuran dari link website-website tersebut dan data berakhir di indeks. Tahap kedua atau indexing adalah hasil penelusuran dari tahap pertama yang berupa data atau dokumen dan disimpan dalam database. Setiap kali search engine akan melakukan pencarian, hanya database pada indeks lah yang akan dimunculkan sebagai result pencarian. Nah, biasanya permasalahan akan muncul di sini ketika terlalu banyak database yang ada pada indeks. Maka dari itu diberlakukanlah ranking. Selanjutnya tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir juga, yaitu ranking. Selain bertugas sebagai pemecah masalah pada tahap kedua, ranking juga bertugas menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Cara search engine bekerja demikian cenderung rahasia dan mempunyai cara-cara tersendiri tiap-tiap search engine yang mungkin tidak kita tahu. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin mengenai jenis-jenis search engine atau mesin pencarian. Ada 5 jenis search engine yang bakal aku jelasin. Yang pertama, ini pasti kalian udah tahu banget. Yang lain dan tidak bukan adalah Google. Google ini dijuluki sebagai the king of search engine, di mana Google ini memiliki kecepatan dalam pencariannya. Lalu juga tampilannya yang sederhana dan hasilnya yang sangat relevan membuat Google ini sering digunakan oleh banyak orang, khususnya untuk mahasiswa, pelajar, dosen, guru, dan lain sebagainya. Lalu juga Google ini tersedia dalam 149 lebih bahasa yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, orang lebih memprioritaskan Google sebagai search engine yang sering mereka gunakan. Oke, yang kedua ada Yahoo. Yahoo ini adalah search engine terbesar kedua setelah Google. Yahoo ini juga memiliki fitur Yahoo News, di mana Yahoo ini memberikan berita terupdate setiap harinya di seluruh dunia. Yang ketiga ada DuckDuckGo. DuckDuckGo itu apa sih? Mungkin terdengar asing bagi teman-teman, tapi ini adalah salah satu jenis search engine di mana mereka bisa memberikan informasi yang ingin kalian dapatkan. DuckDuckGo ini juga cukup mempunyai sistem privasi yang sempurna. Yang keempat ada Bing. Bing ini juga salah satu jenis search engine yang memiliki fitur-fitur menarik. Ada fitur traveling di mana mereka menampilkan atau menggambarkan anggaran jika kalian ingin traveling atau jalan-jalan. Lalu juga ada fitur Bing Maps, di mana saat kalian ingin mencari suatu tempat, mereka akan menampilkannya secara 3 dimensi. Yang terakhir adalah Axe. Axe ini memiliki fitur Q&A community, di mana mereka itu menampilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Oke, tadi udah jadi jelasin ya, dari mulai Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, dan terakhir itu Axe. Yang keempat ada fungsi dari mesin pencari atau search engine. Mesin pencari atau search engine berfungsi sebagai media pemasaran yang efektif karena search engine adalah alat yang menyediakan informasi bagi semua orang. Search engine juga berfungsi untuk menemukan serta mencari informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Salah satunya dengan membuat konten yang menarik dan mudah dimengerti agar search engine tidak kesulitan dalam menemukan serta mengenali informasi. Selain itu, search engine juga berfungsi untuk mengindeks alamat dan situs web yang berada pada jaringan internet.
Yang kelima ada search engine untuk konsumen. Search engine untuk konsumen sering dijumpai terutama dalam dunia bisnis. Contohnya yaitu ketika calon konsumen memiliki kebutuhan, baik itu barang atau jasa, disitulah search engine berperan atas segala apa yang calon konsumen butuhkan. Selain itu, terdapat banyak fitur yang tersedia dalam search engine. Contohnya seperti kalkulator, penerjemah, perkiraan cuaca, bahkan fitur untuk mengetahui konversi nilai mata uang. Serta jika pengguna ingin mengetahui jadwal penerbangan, semuanya bisa dilakukan dalam search engine. Nah, lalu yang keenam itu ada search engine untuk produsen. Search engine untuk produsen ini sering kita jumpai dalam dunia bisnis. Ketika seseorang produsen hendak menjual atau meluncurkan barangnya ke pasaran. Nah, tentu saja mereka memperhatikan search engine yang sedang banyak digunakan oleh calon konsumen mereka. Dan keyword sangat menentukan bagi produsen di mana pemilihan kata akan berpengaruh pada hasil pencarian oleh calon konsumen. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tanda di setiap mesin pencarian. Pertama, ada tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk mencari frase kalimat atau kata-kata yang urutannya sesuai dengan yang kita ketikkan. Yang kedua, ada tanda bintang. Tanda bintang ini berfungsi untuk mencari kata yang hilang. Tanda bintang dapat digunakan saat ingin mencari sesuatu, tapi lupa dengan beberapa kata-katanya. Selanjutnya yaitu tanda minus, berfungsi untuk menyingkirkan hasil pencarian yang tidak kita inginkan. Lalu yang keempat ada titik 2 kali. Titik 2 kali berfungsi untuk mencari di antara dua nilai atau waktu, seperti kita mencari logo KFC pada tahun 1957 sampai dengan 1978, maka yang akan muncul adalah logo KFC di tahun tersebut. Kelima ada file type. Ketika ingin mencari sesuatu berdasarkan format tertentu, maka dapat menggunakan perintah file type. Lalu tipe file yang ingin dicari, contohnya seperti PPT. Selanjutnya, mencari info dari situs web yang diinginkan. Kalau kita ingin mencari informasi dari situs tertentu, kita dapat melakukannya di kotak pencarian Google dengan format pengetikan informasi yang diinginkan, tanda titik 2, lalu situs yang ingin dimunculkan. Lalu ada tujuan mesin pencarian. Apa sih tujuan dari mesin pencarian itu? Mesin pencarian atau search engine ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna mesin ini, lalu untuk juga memberikan jawaban yang tepat ke setiap pengguna yang sedang mencari informasi. Fitur-fitur yang ada di dalam mesin pencari. Yang pertama ada Rich Snippet. Rich Snippet adalah beberapa tulisan dalam artikel yang menurut mesin pencari merupakan info tambahan yang penting dan berguna bagi pengguna internet. Contohnya, seperti saat kita mencari kafe estetik di Bandung, maka fitur Rich Snippet akan menampilkan ulasan, rating, atau harga makanan dan minuman yang ada di kafe tersebut. Yang kedua ada Featured Snippet. Featured Snippet adalah ringkasan atau jawaban dari kata kunci yang kita cari dalam mesin pencari. Contohnya, saat kita mencari hotel termurah di Yogyakarta, maka akan disajikan daftar hotel paling relevan yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari, disertai dengan tautan website, tarif hotel, dan lain-lain. Yang ketiga ada People Also Ask, yang artinya orang lain juga bertanya. Artinya adalah pertanyaan yang kita cari masih sejenis atau berhubungan dengan kata kunci yang ditelusuri. Biasanya fitur ini berbentuk blok atau fitur drop down ke website yang direkomendasikan. Seperti wisata Curug di Bandung, maka mesin pencari akan memunculkan fitur People Also Ask seperti apakah ada curug di Bandung, hingga apa nama curug yang ada di Bandung. Yang keempat ada Knowledge Cards, yang artinya kartu pengetahuan yang diharapkan bisa menambah informasi yang kita butuhkan. Contohnya, saat kita mencari Crash Landing on You, kemudian akan muncul di panel sebelah kanan. Kemudian di panel sebelah kanan mesin penelusur akan memperlihatkan informasi dari kata kunci yang kita cari, seperti sinopsis hingga daftar pemain yang ada di Crash Landing on You. Yang kelima ada Image Pack. Image Packs adalah sejumlah gambar yang berbentuk horizontal dan gambar yang ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Yang terakhir ada Instant Answer, sangat berguna bagi pengguna internet yang membutuhkan informasi secara cepat. Contohnya, kita tidak perlu mengunjungi suatu tempat untuk mengetahui berapa derajat suhu di daerah tersebut. Kita cukup mencari berapa derajat suhu di Gunung Bromo. Oke, yang terakhir itu ada hubungan mesin pencarian dan plagiarisme. Mesin pencarian yang kita ketahui seperti Google, Yahoo, Bing, dan yang lain-lainnya telah terhubung dengan berbagai situs ilmiah. Sebagai pengguna, kita bisa mencari berbagai data selama data tersebut ada dalam situs yang terindeks. Segala kemudahan yang diberikan oleh mesin pencarian ini memiliki sejumlah efek, yaitu membuat kita selaku pengguna menjadi abai bahwa faktanya mesin pencarian bisa dengan mudah melacak data-data yang digunakan.
Aplikasi plagiarisme akan mencatat situs-situs manakah yang menjadi sumber rujukan plagiarisme. Mesin pencari juga dapat mendeteksi jika data yang digunakan berasal dari situs tertentu. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa search engine banyak kali jenisnya dan apakah search engine perlu dibatasi atau tidak? Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mengajukan pertanyaan, izinkan kelompok kami untuk menjawab. Seperti yang kita ketahui, search engine yang tersedia di pasaran sangatlah banyak. Contohnya yang familiar dengan kita yaitu Google, Yahoo, UC Browser, dan lain-lain. Salah satu alasannya yaitu karena persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, sehingga setiap perusahaan pendiri search engine berlomba-lomba untuk bisa melampaui search engine lain dengan memiliki inovasi dan selling point masing-masing. Contohnya yaitu UC Browser yang memiliki fitur built-in VPN sehingga UC Browser memiliki kemampuan untuk mengakses ke lebih banyak website ketimbang Google. Lalu apakah search engine perlu dibatasi atau tidak? Menurut kami, search engine tetap perlu dibatasi, karena meskipun itu kembali kepada preferensi masing-masing, tapi akan semakin sulit bagi kita sebagai pengguna untuk menemukan mana search engine yang aman digunakan bagi kita sehari-hari apabila terlalu banyak search engine yang tersedia di pasaran. Aku akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, Indonesia memiliki search engine sendiri yaitu Gatot-Kaca, tapi kenapa Gatot-Kaca tidak bisa terkenal? Oke, jadi jawabannya, kenapa Gatot-Kaca belum bisa seterkenal Google atau search engine lainnya? Itu karena Gatot-Kaca masih terkendala dalam masalah biaya, sehingga belum bisa mengembangkan teknologi pada search engine mereka. Oke, jadi di sini aku bakal ngejawabin pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu adalah, apa sih metode yang digunakan agar pencarian search engine itu lebih terfokus? Ada 3 metode sebenarnya. Yang pertama itu harus menggunakan tanda petik agar hasil dari pencarian yang dikeluarkan itu lebih akurat. Dan yang kedua, menggunakan tanda hubung agar tidak terkesan ambigu. Yang ketiga dan yang paling penting itu keyword kalian untuk pencarian harus jelas sehingga hasil yang dikeluarkan sangat relevan. Lalu ada pertanyaan dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa search engine yang paling optimal dan paling sering digunakan dan kenapa alasannya? Jawabannya adalah Google, karena beranda dari Google itu sendiri sangat sederhana dan mudah digunakan, serta memuat dengan cepat. Selain itu, Google juga memberikan hasil penggunaan yang lebih baik daripada mesin telusuran lainnya, serta dapat menemukan banyak informasi dengan cepat. Pertanyaan dari kelompok 8. Search engine apa yang paling berguna dan paling sering diakses untuk mahasiswa? Jawabannya adalah Google, karena Google adalah platform yang paling mudah untuk diakses. Selain itu, sumber informasi untuk mengakses jurnal juga sudah lengkap. Kesimpulannya, mesin pencarian atau search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan lainnya sangat amat dapat membantu umat manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, di mana hal tersebut adalah hal yang positif. Namun, karena banyaknya data yang telah terunggah pada mesin tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya kasus plagiarisme dari data-data yang telah kita unggah di mesin pencarian tersebut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.